kesempatan ini kami mau belajar bersama tentang firman-Mu, biar itu bisa menguatkan kami. Tuhan, tolong Roh Kudus, Engkau yang bekerja pada setiap telinga hati yang mendengar firman ini. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, sucikan, kuduskan lidah, bibir, mulut, hati, pikirannya, biar hanya firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Terima kasih Bapa, kami semua di sini siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, hari ini ketika saya membaca ini jadi ingat seorang ibu yang di Salatiga, namanya Bu Priska atau kalau di Alkitab itu Priscilla ya. Saudara, Priscilla dan Aquila adalah rekan sekerja Rasul Paulus, sahabat, kalau bahasa Jawanya koncoplak. Kenapa Rasul Paulus ini begitu mengasihi Priscilla dan Aquila? Rupanya karena Pak Paulus ini juga satu profesi dengan ini nih, dengan Pak Aquila, yaitu tukang membuat kemah. Nah, di sini kemah itu bukan yang dari kain, saudara. Jadi kalau ada kastanya ya, itu yang dibuat oleh Rasul Paulus dan Aquila ini adalah yang kelasnya ini ya, high class, kelas sultan. Dia dibuat dari kulit binatang. Jadi harganya pastinya mahal. Seringkali banyak pertanyaan, kok boleh pelayan Tuhan kerja gitu. Nah, Rasul Paulus ini adalah seorang penginjil dan dia harus menghidupi pelayanan. Dia tidak bisa untuk menggantungkan mungkin dari perpuluhan, persembahan dan lain, karena beliau ini sangat perlu banyak uang untuk pelayanan itu, karena bukan hanya di satu tempat, tetapi di tempat-tempat di mana Rasul Paulus ini harus mengembangkan pelayanan, itu perlu biaya banyak. Itu sebabnya Rasul Paulus memutuskan untuk tetap dalam profesinya secara sekuler, yaitu sebagai pembuat tenda. Nah, karena profesi yang sama itulah maka Aquila dan Priscilla itu bisa menjadi kompak dengan Rasul Paulus ini. Banyak dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru ini tentang Priscilla. Ada di Kisah Rasul 18 ayat 2. Terus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Yang Kisah Rasul 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Dan sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu satu lagi di Kisah Rasul 18 ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Kita pindah ke Roma 16 ayat 3. Ada tertulis salam dari Rasul Paulus kepada Priscilla.
Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Lalu 1 Korintus 16 ayat 19 juga tertulis, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka yang menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Saudara, sebegitu dekatnya sampai disebut beberapa kali dalam kitab-kitab itu tentang Priscilla dan Aquila. Rasul Paulus ini sering mengadakan pemuritan seperti bulan kemarin saya sampaikan tentang Timotius. Timotius adalah hasil dari Rasul Paulus meregenerasi pelayan Tuhan, mempersiapkan generasi penerus pada seorang muda bernama Timotius. Dan Aquila dan Priscilla ini juga adalah pelayan yang dibimbing oleh Rasul Paulus. Priscilla ini, saudara, dia begitu sungguh-sungguh dalam pelayanan ini, dan jasanya dalam pelayanan adalah membantu para rasul, mensupport dan memberi dorongan, menyemangati. Terus ketika Rasul Paulus ini mungkin dalam keadaan lelah, lemah, ya, sekalipun pendeta boleh ya, kadang down, terus kemudian merasa aduh lelah sekali, kenapa dalam pelayanan ini begitu sulit. Bersyukurlah ada Priscilla dan Aquila yang terus menyemangati Rasul Paulus. Itu fungsi, saudara, dari sahabat-sahabat pelayanan. Kita bisa meniru dari Aquila dan Priscilla ini, bahwa kita dalam melayani Tuhan mensupport satu dengan yang lain. Apalagi di Dorea. Dorea itu tidak hanya terdiri dari satu hamba Tuhan, Bu Hesti doang, tetapi banyak sekali Bu Hesti merangkul hamba Tuhan, mengajar, mengajari untuk mereka itu bisa terlibat dalam pelayanan. Pemuritan yang dilakukan Bu Hesti itu berapa tahun ya? Saya benar-benar terkesan karena apa? Suami saya yang notabene nggak bisa ngomong, dalam arti kurang bisa untuk seperti saya begini ya. Nah ini contohnya, contoh bahwa saya ini adalah Priscilla dan suami saya adalah Aquila. Karena apa? Priscilla ini lebih dominan dalam menyampaikan segala sesuatu, itu lebih astes gitu. Nah, Bu Hesti ini dia tidak memandang kekurangan seseorang. Orang ini kurang bisa untuk melayani, lalu disingkirkan, tidak, saudara. Tapi setiap jemaat itu dihimbau untuk terlibat dalam pelayanan. Yang bisa WL, yang bisa singer, itu sejak dari uni pertama itu selalu diumumkan siapa yang rindu melayani Tuhan. Ayo kita daftar. Waktu itu di zaman siapa tuh Pak? Ya lupa namanya. Yang koordinir. Lalu terlibatlah. Yang nggak bisa nyanyi pun, saudara, maaf ya, bisa jadi singer loh, saudara. Karena apa? Kerinduannya itu yang dilihat oleh Bu Hesti. Orang ini begitu rindu melayani Tuhan. Nggak apa-apa lah, singer kan bukan WL, jadi suaranya, mic-nya kan dikecilin gitu. Jadi nggak merusak suasana. Mereka bisa menyemangati jemaat depan, ada saling support, semangat begitu. Jadi nilai-nilai positif dari gembala kita itu mengingatkan saya kepada Rasul Paulus.
Rasul Paulus ini dalam pemuritan begitu luar biasa. Siapa saja yang mau, bahkan seorang muda yang nggak bisa untuk bisa dijadikan pemimpin, tapi dibimbing luar biasa karena melihat siapa yang saya ceritakan, anak muda Timotius. Engkau imanmu luar biasa, engkau dididik oleh mamamu, nenekmu, dan aku yakin imanmu itu ada pada kamu. Nah, terus kemudian diarahkan, dididik untuk menjadi seorang gembala yang baik. Dan ketika Timotius minder pun diberi nasihat, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi nilai-nilai itulah yang menyemangati jemaat untuk bisa tumbuh bersama dalam pelayanan, dalam membesarkan nama Tuhan. Ingat, bukan membesarkan dunia ya. Jadi membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Nah, ketika kita mendapatkan seorang senior yang menjadi teladan yang baik, kita akan tiru itu di tempat-tempat di mana kita tinggal. Saudara, Priscilla dan Aquila ini seorang yang juga nggak mudah ketika menjadi orang Kristen, musuhnya pemerintah, saudara. Kekristenan waktu itu diburu oleh Kaisar Roma Claudius. Mereka tidak suka dengan orang Kristen, sehingga mereka bahkan diusir dari rumah. Mereka jadi pelarian. Tetapi itu tidak mematahkan semangat dalam pelayanan. Bukankah seringkali kita juga menghadapi masalah-masalah, baik secara ekonomi ataupun mungkin juga yang kita hadapi bisa jadi seperti Priscilla ini, kita tidak diterima di komunitas kita. Tetapi ketika kita ini mau fokus pada Tuhan, maka segala apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita itu tidak menghalangi kita untuk kita itu bisa berbuah, untuk kita bisa terlibat dalam pelayanan, bisa untuk melayani, menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak di antara kita yang belum selesai dalam proses kehidupan. Belum. Kudus ya. Biarlah apa yang kita alami yang seolah-olah menghalangi kita untuk kita berkembang, kita boleh maju dalam Tuhan, itu jangan membuat putus asa. Jangan membuat kita itu lalu ya sudahlah, memang saat ini aku belum saatnya untuk melayani. Jangan, saudara. Apalagi kita menemukan teman-teman yang baik, yang mensupport kita, menyemangati kita, tidak memandang rendah kita. Nggak ada loh di Korea ini yang kemudian bahasa Jawa ini ya merendahkan satu sama lain. Nggak ada. Tapi mereka itu begitu guyup, rukun, ya. Terus kemudian bercanda satu dengan yang lain itu seperti saudara. Saya sampai kadang itu beli kalau mendengar
kalau sudah waktunya bercanda itu aduh habis-habisan ya. Itu kalau orang nggak punya hati yang seluas samudra, yang gampang tersinggung, yang belum diproses Tuhan, wah ini omongannya nyelekit begini begitu. Nah itulah bedanya kalau orang yang belum diproses Tuhan sama yang sudah diproses Tuhan, punya kerendahan hati, punya sense of humor yang tinggi, sehingga sekalipun orang yang mungkin hatinya keras ya, itu menganggap itu wah sesuatu yang nyelekit. Di sini tidak ada itu, saudara. Justru tambah terdengar sangat lucu sekali begitu. Dan itu membuat kita disegarkan. Ayo saudara, jangan kita undur dari setiap persekutuan, karena itu bisa menguatkan kita. Seperti Rasul Paulus ini, dia tidak bisa melakukannya sendiri kalau tidak punya sahabat-sahabat seperti Priscilla dan Aquila. Satu hal yang perlu dipelajari dari Priscilla ini, saudara, dia begitu aktif, dia begitu mempunyai semangat yang luar biasa, lebih daripada suaminya. Nah, kalau di sini ada ibu-ibu Priscilla atau ibu-ibu Priska ini, gunakan karuniamu, talentamu itu untuk menguatkan satu dengan yang lain. Jangan kalau kita memiliki sifat yang dominan, itu kemudian kita pakai itu untuk menjadi seorang penjajah. Kasar ya. Tapi itu seringkali loh saudara, seorang istri itu walaupun wajahnya ini cantik, begitu senyum, manis, manja, tapi kadang-kadang ya, kalau seorang wanita itu kalau sudah mengaum itu singa lari saudara. Nah, biarlah ketika kita itu dibentuk oleh firman Tuhan, karakter kita dibaharui dari hari ke hari. Biarlah kita ini menjadi seperti seorang Priscilla. Namanya watak yang keras atau karakter yang keras, atau mungkin itu sudah bawaan dari lahir, memang tidak bisa dengan sekali tiup lalu kemudian menjadi berubah baik atau bagaimana ya. Itu watak dasar seseorang. Tetapi percayalah, dengan firman Tuhan yang setiap kali kita dengar, untuk kita itu bisa melakukan kasih, kesabaran, lemah lembut. Kalau kita lupa, kita kemudian diingatkan firman Tuhan itu, kita lupa. Kita belajar untuk menjadi seorang wanita yang dengan karakter yang lebih lembut, lebih manis. Jangan biarkan kita ini menjadi seorang wanita yang singa saja kalah. Itu akan membuat kita juga menjadi seorang troublemaker yang dijauhi oleh semua orang. Mungkin saudara, kita seringkali wanita itu tidak sadar kalau sifat sikap yang tidak baik itu membuat kita itu tidak punya banyak teman. Tapi aku ini loh, kalau di dunia tetap banyak teman walaupun aku jual hati kayak setan. Nah mungkin sungkan saudara, ya mungkin jaga hati, mungkin sahabat kita ini lebih sabar daripada kita, sehingga kita ditoleransi, ya toh? Dan mereka bisa tersenyum menghadapi kita. Tapi kalau mau jujur, bukankah dalam hati kita kalau menghadapi pribadi-pribadi yang kurang baik, itu agak sebel ya, jujur ya, agak sebel. Terus kemudian kita akan, orang ini loh, kok maunya menang sendiri ya, orang ini loh, kok selalu semua orang dimusuhi ya. Ayolah, ketika kita mempunyai banyak kekurangan dalam karakter kita, dalam
kita bersosialisasi, kita belajar dari teman-teman kita yang lain. Saat kita sendiri di rumah, kita merenung, iya ya, kenapa ya tetanggaku kok nggak suka ya sama aku? Iya ya, kenapa ya? Kalau di kantor itu banyak sekali yang musuhi aku. Kalau di kantor itu lebih jujur loh saudara daripada di gereja. Ya, kalau di gereja ini orang yang penuh kasih, sehingga sejahat-jahatnya itu kita masih diperlu dirangkul. Tapi kalau di kantor, ketika kita itu jahat, maka kita juga disikat. Biarlah hari ini kita itu masing-masing Priscila mengkoreksi diri. Kita mau jadi seorang Priscila, bukan jadi seorang ibu-ibu yang dominan dan kemudian tidak mau kalah, yang maunya menang sendiri. Karunia, talenta yang diberikan pada kita itu akan menjadi satu talenta yang bisa bermanfaat untuk pelayanan. Bisa menjadi pembicara, bisa menjadi seorang konselor dan lain-lain. Bukan untuk menjadi orang yang banyak musuh. Jadi kita akan belajar dari seorang Priscila, di mana Priscila ini dia memanfaatkan kepandaiannya untuk melobi orang, untuk bisa dekat dengan orang lain, untuk menghibur, untuk menguatkan. Jadi sekalipun seorang hamba Tuhan yang senior, dia bisa mengambil hatinya, mengambil hati dalam arti yang positif ya, mengambil hati untuk orang itu bisa menurut kata-kata yang positif gitu. Jadi bisa menjadi seorang penghibur, menguatkan, menjadi seorang motivator. Kita akan terus belajar seperti itu. Jangan sampai tingkah laku kita ini menjadi batu sandungan. Karena di dalam cerita ini, Priscila dan Aquila, Priscila selalu ditaruh di urutan pertama, bukan Aquila dan Priscila, bukan seperti itu. Jadi Priscila dan Aquila, Priscila dan Aquila. Jadi memang lebih dominan. Tetapi itu tidak membuat seorang wanita itu menjadi seorang yang merasa menang sendiri. Tetaplah menjadi seorang wanita yang posisinya adalah lebih rendah dari seorang suami. Sebab kita diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Jadi posisi kita itu lebih rendah dari bahu suami kita. Kita akan menjadi supporter, kita akan menguatkan, menjadi pendukung yang baik buat suami dan juga buat pelayanan. Saudara, Priscila dan Aquila ini yang begitu setia, pada akhirnya Aquila ini saudara dari kekristenan kemudian kembali lagi ke kepercayaannya di Yudaisme. Saudara menuliskan seperti itu. Sayang ya, sebab ketika semuanya itu dimulai ikut bertanding dengan luar biasa dalam pertandingan iman, seharusnya kita juga menyelesaikan pertandingan itu sampai garis akhir. Jangan sampai kemudian usia misalnya saya ini sudah 56, kurang berapa tahun sih? Kita menulis 70 tahun. Kalau lebih itu adalah satu anugerah. Berarti kurang cuma sekitar 15-20 tahun. Saya harus memaksimalkan waktu saya untuk melayani Tuhan. Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit ini kemudian jadi karena kesulitan ekonomi, karena tersandung dengan teman pelayanan, karena sesuatu yang lebih berkilau di dunia sana,
sehingga mundur. Sangat disayangkan saudara. Pada ini rekam pelayanan saya, seorang hamba Tuhan. Beliau ini ditinggal oleh istrinya dan sudah dipanggil Tuhan duluan. Dia ini sangat mencintai istrinya. Nah, ketika seorang suami ditinggalkan oleh istri yang dicintainya, itu dunia terasa kiamat saudara. Walaupun seorang suami itu kelihatannya gagah perkasa luar biasa ya, secara fisik memang pria itu luar biasa, bisa ditonjok kiri kanan nggak masalah ya, itu secara fisik. Tapi saudara, jangan lukai seorang pria di hatinya, karena pria itu hatinya sebenarnya lebih lembut daripada Hello Kitty. Itu mungkin bapak-bapak yang hadir di sini itu pasti merasakan itu. Sekalipun garang, penampilannya luar biasa kayak Rainbow ataupun berkumis lega dan yang lain, tetapi dari hati itu sangat sensitif saudara. Kalau seorang pria itu dari karakter kemudian bentak-bentak, nggak bisa lembut ya kata-katanya. Tapi ini bicara dengan hati, hatinya itu nggak bisa aneh, saudara. Betul nggak bapak-bapak? Jadi biarlah ketika wanita itu mengerti bagaimana seorang suami itu dengan hatinya, jagalah hati suamimu. Nah, kembali ke ini, bapak ini dia begitu down. 1 tahun, 2 tahun kemudian dia bisa dipulihkan, kenal cewek saudara yang bisa kembali membuat dia tersenyum. Dan dia mau merit lagi gitu. Ya, nggak apa-apa lah kan, kita mengizinkan ya kalau ditinggal istrinya meninggal ya, terus kemudian merit lagi, masalah bukan zina itu asal dalam prosedur yang tepat. Nah, tapi hamba Tuhan ini kok dapatnya yang dari segera gitu, kepercayaannya, maunya saudara, karena dia hamba Tuhan, maunya dimenangkan, nanti jadi seperti aku, ikut Tuhan Yesus begitu. Tapi ujung-ujungnya nggak mau saudara, nggak mau dimenangkan dan memilih untuk berpisah. Agama lebih penting. Waduh, untuk yang kedua kalinya dia lagi saudara. Dan ini lebih parah saudara, karena lagi cinta-cintanya atau bagaimana, sehingga itu membuat seorang pria ini ketika putus cinta, karena saya belum ini ya, nggak ngalami jadi seorang pria itu. Gimana sih Pak, kalau seorang pria itu jatuh cinta rasanya gimana Pak? Apakah benar itu tai kucing rasa coklat apa iya Pak? saya kalau disuruh nyoba juga nggak mau, tai kucing tai kucing. Jadi begitu down saudara, hatinya tuh dia hancur saudara, ditinggalkan itu dulu sama ya. Aduh, lalu membuat dia itu lemah dan kemudian sakit saudara. Dan ketika dia sakit, ekonomi juga goncang dan dia kehilangan pekerjaan. Karena dia selain hamba Tuhan, dia juga menghidupi sama seperti Rasul Paulus, dia juga bekerja. Jadi ekonomi yang hancur ini membuat dia tambah putus asa. Saudara, terus gimana kalau seperti itu? Bukankah kalau kita mengalami ada sahabat-sahabat
dalam pelayanan kita perlu supporter, kita perlu sahabat-sahabat yang baik. Seperti Priscilla yang menyemangati Rasul Paulus. Di sini bukan harus wanita loh saudara ya. Kebetulan aja yang saya angkat di sini adalah tentang Priscilla dan Aquila. Tapi di sini banyak ada Silas, yaitu teman sekerja Rasul Paulus. Ada hamba Tuhan yang lain. Tolong lebih peka dengan keadaan sekitar lingkungan kita melayani. Ketika ada masalah dalam yang dihadapi oleh saudara-saudara kita sepelayanan, jadilah seorang yang bisa mensupport, menyemangati, membuat mereka itu kembali hidup dan kemudian bersemangat dalam melayani Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang. Itu pernah saya alami ketika saya menghadapi seorang jemaat yang bebal luar biasa. Misalnya dinasihati, ya amin nanti begitu lagi. Ketika menerima firman, menguatkan ya amin, lalu kembali lagi. Sehingga saya merasa penilaian secara manusia, orang seperti ini tidak bisa diselamatkan Tuhan. Saya tak mundur, saya mau mundur aja untuk menjadi seorang supporter. Tapi saya ditegur Tuhan. Dia adalah biji mataku, dan tugasmu adalah membawa dia dalam keselamatan. Jadi tidak boleh saudara. Sekalipun bagaimanapun menjengkelkannya orang itu, yang seperti saya ulang-ulang, kalau dia masih bernafas, itu dia masih ada kesempatan untuk bertobat. Kecuali ketika nafas itu sudah putus, maka sudah selesai perjuangan dia untuk kembali percaya Tuhan Yesus. Nah, saudara, di tempat di mana kita melayani, apalagi Dorea yang luar biasa, ada Surabaya, ada yang Semarang, Bandung. Kalau Bu Hesti doang seorang, itu nggak bisa menjangkau sahabat-sahabat kita. Dan mungkin kalau mereka itu dalam keadaan tersesat, dalam keadaan ada masalah, cari-cari Bu Hesti dalam keadaan teler, kelelahan, HP pasti ya tidak diangkat. Jangan sampai mereka itu merasa kepahitan dengan kenapa ibu pendetaku tidak respons ketika aku ada masalah. Itulah pentingnya pengerja-pengerja, pelayan-pelayan untuk saling menopang, lebih peka dengan keadaan sekitar kita, sehingga ketika ada yang letih lesu kita kuatkan. Ya saudara, mari kita belajar untuk kita menjadi seorang pendukung dalam pelayanan, sama-sama bekerja keras untuk memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Dan saudara, Priscilla ini dia punya tugas yang berat. Ketika Aquila kembali kepada Judaisme, kepada kepercayaan yang pertama, saudara, tugas Priscilla adalah membawa suaminya untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Kita baca di seorang istri saya lupa ayatnya, tapi seorang istri harus memenangkan suaminya. Ada yang menemukan ayatnya, baik dalam tingkah laku perbuatan kita, ayolah kita memenangkan jiwa
itu bukan keluar dulu, tangga kita kok belum Kristen ya, itu orang kantorku itu kok belum kenal Tuhan Yesus ya. Tetapi biarlah kita itu bekerja di dalam rumah kita lebih dulu. Saya apa? Tuhan Yesus berkenan dalam rumah tangga kita. Ada yang bisa bantu saya ini, karena ini penting sekali tapi hilang, saya pergi hilangkan. 1 Petrus 3 ayat 1 ya Bu. Betul. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini masalah loh buat seorang Priscilla yang karakternya dominan. Karena apa? Untuk tunduk itu susah loh. Karena apa? Dalam dirinya itu aktif itu sudah dari sononya. Jadi nggak akan bisa dengan lemah lembut menunggu, terus kemudian menasehati. Maunya itu kalau bahasa Jawanya cak-cak atau apa ya, set-set. Nah, kalau melihat segala sesuatu yang kelihatannya lemah, nggak cepet-cepet, itu akan membuat dia itu greget. Tetapi seorang Priscilla itu dituntut, dia harus menenangkan suaminya, apalagi dalam posisi ketika suaminya itu undur dari Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan ngomel, harus gereja, ini masuk neraka loh ya. Nah itu ya saudara, itu nanti hatinya tersakiti lagi. Tetapi ketika suami itu ketika dalam keadaan lemah, itu sebuah nasihat yang baik, pelayanan yang baik, malam itu dilakukan, itu akan membuat seorang suami itu sangat dikuatkan. Contoh suami saya dulu, kalau saya ikut persekutuan doa, setia loh menghantar gitu. Sejak saya masih dari guru sekolah minggu, setia, nggak pernah nggak ngantar untuk pelayanan. Tapi suatu saat di PD ini dia itu nggak mau masuk. Jadi hanya di mobil nunggu. Ditunggu sampai pulang. Setianya masih tetap, tapi dia itu nggak mau dengar firman. Apakah saya terus kemudian ngomel, nyeret dia untuk mau hadir dalam ibadah? Saya tetap, saya tak ibadah dulu. Hanya seperti itu. Terus ketika ada masalah dengan kebangkrutan, tidak ada uang, tidak ada pemasukan, dan saya dalam posisi yang lebih dominan di dalam hal finansial, mengambil alih tugas beliau sementara. Apakah saya kemudian berubah? Justru pada saat-saat seperti itu saya harus memenangkan suami saya. Sehingga ketika dia itu merasa putus asa, tidak ada pekerjaan, saya yang tidak pernah mijuti beliau itu, setiap hari, pokok capek ya, ayo tak pijeti. Jadi itu kan pijet saudara. Jadi nanti ini kalau misalnya saya ini butuh pemasukan, kalau saya yang melamar di Dodara Belajar rasanya pasti diterima saudara. Saya punya skill pengalaman mijuti suami, oke ya, bisa diterima Bu Hesti kalau dari sini. Ya, jadi saya pijat beliau itu setiap hari, kakinya, badannya, kepalanya
geduk sehingga ketika ini dimasas itu pusing-pusing hilang, saudara. Dan satu hal yang saya lakukan bukan cuma pijet sia-sia, bukan cuma pijet jasmani, tapi pijet rohani. Kenapa? Saya bawa ini, kebetulan di sini tadi ada minyak urapan karena saya merasa pusing. Minyak urapan ini saya pakai sebagai minyak pijatnya, saudara. Jadi ketika saya pijat kepala, saya kasih minyak urapan. Beliau ngerti, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuasai otak pikirannya sehingga selalu berpikir positif. Tuhan tolong supaya dia tidak putus asa. Doa-doa yang baik. Ketika tangannya Tuhan diberkati. Ini minyak urapan ini dikubrut. Seluruh badan itu saya pijat pakai minyak urapan, saudara. Dan hasilnya, ketika saya menjadi penginjil, beliau menjadi seorang penginjil yang setia ke desa-desa, selalu ngantar, saudara. Jadi dalam pelayanan untuk baksos dan lain-lain, tidak pernah ketinggalan. Jadi beliau sangat rindu untuk melayani Tuhan. Sekalipun dia itu seperti Akbila ini yang kurang pandai dalam berucap kata dan lebih pintaran Priscilla dalam hal nyerocos, tapi Akbila dan Priscilla itu bisa menjadi satu pasangan yang solid. Ayo kita di sini pasangan-pasangan yang sudah di dalam Tuhan. Jadilah pasangan yang saling memberkati satu sama lain. Sadarilah mama, ibu-ibu, tante-tante, bahwa kita itu memang diberi karunia di mulut ya. Itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk melukai teman hidup kita. Bukan untuk membuat beliau itu lebih merasa terkapar karena pedang yang kita tusukkan setiap hari melalui perkataan kita. Tapi jadilah seorang Priscilla yang perkataannya itu bisa membangun, menguatkan. Pada saatnya, kadang-kadang suami kita itu undur dari Tuhan. Biarlah kita ini menjadi seorang Priscilla yang baik, menguatkan seorang Akbila. Ya saudara, firman Tuhan cukup sampai di sini. Saya hari ini tidak bisa menyampaikan secara detail karena jujur kalau saya misalnya hari ini khotbah berdiri saya sudah pingsan, saudara. Karena seharian kemarin itu saya muntah-muntah itu ini tipenya muntahnya itu menyembur. Jadi seperti itu semprotan yang luar biasa pure gitu, tidak bisa ditahan gitu ya. Jadi itu membuat kita cukup cepat lari ke kamar mandi dan kemudian tidak tahu padahal minum sedikit saja itu sudah kembali, tapi seperti di dalam perut itu banyak stok kain dan selalu menyebut demikian banyak. Kalau dalam istilahnya itu projectile vomiting gitu. Jadi seperti proyektil yang ditembakkan begitu. Dan itu membuat saya lemah. Hari ini masih terasa ini kesemutan dan saya tadi mencoba berdiri itu masih limbung, saudara. Masih kurang kuat. Ya mungkin saya nanti harus makan satu bakul penuh, mungkin kekuatan kembali ya. Haleluya. Doakan jadi supaya karena nanti malam juga ada pelayanan, jadi harus kembali fit ini. Mungkin salah makan juga. Jadi hati-hati saat ini juga di mana banyak wabah penyakit itu membuat kita harus berhikmat dalam hal makan minum, jangan jajan sembarangan. Juga waspadai debu-debu itu yang mungkin membuat saya juga kena ini. Saya bermasalah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya kembalikan ke Pak Nando.